Eva Peron. Siapakah dia dan mengapa ia menjadi salah satu wanita terkenal di dunia? Eva Peron adalah istri dari Presiden Argentina Juan Perón. Seberapa besarkah pengaruhnya sampai mayatnya pun dihilangkan selama 16 tahun? Junta militer menyembunyikan jasadnya agar tak menjadi simbol kebangkitan kaum Peronis. Jasadnya dimakamkan di tempat pemakaman Maggiore di Milano pada tanggal 13 Mei 1957 dengan nama Maria Meggi. Maka tak heran, mumi ini mengembara selama 16 tahun sebelum akhirnya menemukan ketenangannya yang abadi. Wanita berdaya tarik hebat ini digambarkan sebagai seorang santa yang kepalanya dilingkari aura cahaya yang besar sekali. Eva Peron lahir pada 7 Mei 1922 dengan nama Maria Eva Duarte. Namun di dalam surat baptis tercantum tanggal lahir Evita pada tanggal 7 Mei 1919 dengan nama Eva Maria Ibarguren. Menurut salah satu sumber, Evita sengaja menghancurkan akta lahirnya untuk menghapus kenangan pahit pada masa kecilnya. Ayahnya, Juan Duarte, meninggalkan ibunya, Juana Ibarguren, saat Evita berumur 1 tahun. Lalu mereka terpaksa pindah ke daerah permukiman miskin di Junín yang disebut Los Toldos. Pada tahun 1935, di usianya yang 15 tahun, Eva pindah ke Buenos Aires untuk mengejar impiannya menjadi bintang film. Evita juga menandatangani kontrak selama 5 tahun dengan Radio Belgrano yang memberikannya peran di dalam sebuah drama sejarah berjudul Great Woman of History, wanita besar di dalam sejarah. Evita kemudian menjadi rekanan pemilik radio. Pada tanggal 15 Januari 1944, sebuah gempa terjadi di kota San Juan, Argentina, yang menewaskan 10.000 jiwa. Juan Perón sebagai sekretaris buruh mengadakan penggalangan dana untuk membantu korban bencana. Dia membuat sebuah festival seni untuk pengumpulan dana dan mengundang artis dan aktor film serta radio untuk berpartisipasi. Setelah 1 minggu mengumpulkan dana, semua orang yang ikut berpartisipasi menggelar jamuan makan malam di Lunar Park Stadium, Buenos Aires. Saat acara tersebut digelar, tepatnya tanggal 22 Januari 1944, Juan Perón bertemu dengan Evita untuk pertama kalinya. Saat Juan Perón menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja, ia ditangkap oleh musuh politiknya di dalam pemerintahan yang takut bila popularitas dan dukungan bagi Perón akan menjadikannya sebagai presiden. 6 hari kemudian, kurang lebih 350.000 orang berkumpul di depan Casa Rosada, kantor pemerintahan Argentina, menuntut pembebasan Juan Perón. Evita lah yang berperan mengumpulkan ribuan buruh untuk pembebasan Perón pada tanggal 17 Oktober 1945. Setelah keluar dari penjara, Juan Perón menikahi Evita secara diam-diam di Junín. Pada tahun 1946, Juan Perón terpilih sebagai presiden. Saat kampanye, Evita banyak membantu suaminya dengan menggunakan siaran radio mingguannya. Dia memberikan pesan melalui pidato yang kuat dan mengajak kaum miskin ikut dalam gerakan Perón. Evita sangat berperan dan menjadi jembatan yang membawa Perón lebih dekat dengan rakyatnya. Peranan Evita setelah menjadi istri presiden. Walau secara tidak resmi, Evita ikut berperan sebagai Menteri Bayangan Pekerjaan Umum dan Sosial Argentina dan sebagai Menteri Bayangan Kesehatan Argentina. Dengan kekuasaannya, Evita melakukan banyak pekerjaan sosial, seperti bantuan sosial bekerja secara khusus untuk menciptakan lingkungan perumahan yang terjangkau, rumah sementara Hogares de Transito, rumah bagi perempuan, program makanan sekolah, menyediakan lapangan kerja bagi para pengangguran, instrumen untuk rumah sakit, mediasi untuk penyediaan air dan fasilitas sanitasi untuk lingkungan berpenghasilan rendah, sumbangan barang-barang rumah tangga kepada keluarga yang membutuhkan, dan pembagian mainan kepada anak-anak miskin terutama pada saat Natal dan Epifani. Evita melayani delegasi pekerja yang memintanya untuk campur tangan dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan atau membantu mereka mendapatkan upah yang lebih baik. Saat Evita mulai bekerja dari kantor Perón di Sekretariat Tenaga Kerja dan Kesejahteraan, di kantor inilah Evita berkenan ditemui oleh para serikat pekerja dan masyarakat miskin. Bahkan mereka rela menunggu Evita sampai esok harinya. Evita melakukan perjalanan tur Eropa yang dikenal Tour Rainbow dan bertemu dengan sejumlah pemimpin dunia. Di Spanyol, ia bertemu dengan Francisco Franco. Ketika mengunjungi Roma, dia tidak mendapatkan sambutan seramah di Spanyol, dan Paus Pius XII tidak memberinya dekorasi kepausan, namun Evita diberikan sebuah rosario. Selanjutnya Evita berkunjung ke Prancis, di mana ia diterima dengan baik.
Dia mengunjungi istana Versailles dan bertemu dengan Charles de Gaulle yang berjanji mengirimkan Evita gandum. Evita juga pergi ke Swiss. Namun ada spekulasi oleh anggota oposisi Peronis bahwa tujuan sebenarnya dari tur Eropa tersebut adalah untuk menyimpan dana di rekening bank di Swiss. Selama tur ke Eropa, Eva Peron adalah tokoh utama dalam cerita sampul untuk majalah Time. Evita mendirikan Yayasan Eva Peron pada tanggal 8 Juli 1948. Yayasan ini memenuhi permintaan dengan mengirimkan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan. Setiap tahunnya mendistribusikan 400.000 pasang sepatu, mesin jahit 500.000, dan 200.000 panci. Yayasan Evita membangun rumah untuk warga lanjut usia dan memperjuangkan undang-undang yang memberikan pensiun kepada orang-orang berusia di atas 60 tahun yang tidak memiliki sumber daya. Yayasan Evita juga menyusun rencana pembangunan 1.000 sekolah di seluruh Argentina, serta sekolah pertanian, bengkel kerja, sekolah taman kanak-kanak, dan pusat penitipan anak. Yayasan membuat kota anak Amanda Allen, yakni kota anak-anak yang diciptakan untuk menampung anak-anak berusia 2 hingga 7 tahun yang menjadi yatim piatu atau yang orang tuanya tidak mampu mengasuh mereka. Dan membentuk kota pelajar, merupakan tempat kota tinggal para pelajar dari pedalaman yang datang ke Buenos Aires untuk belajar dan tidak memiliki tempat tinggal. Yayasan Evita membuat rumah sakit anak dan pusat epidemiologi serta klinik pemulihan anak di Terma de Reyes. Yayasan pun membangun sekolah perawat. Setelah lulus, dapat bekerja di dalam maupun di luar Argentina. Untuk memenuhi kebutuhan perumahan, yayasan membangun rumah pekerja seperti lingkungan Presiden Peron dan kota Evita yang menyediakan perumahan bagi lebih dari 25.000 keluarga. Evita terpilih sebagai presiden Partai Perempuan Peronista, satu-satunya partai perempuan di Argentina dengan kekuasaan organisasi penuh, memperjuangkan hak perempuan untuk memilih. Tindakan politik yang memihak perempuan membuahkan hasil dalam pemilu. 63,9% memilih Partai Peronista. Kedudukan khusus Evita dalam struktur kekuasaan memberikan akses terhadap tempat pengambilan keputusan yang menyangkut proyek atau peningkatan hak-hak pekerja. Posisinya memungkinkan dia mengambil tindakan di luar struktur birokrasi. Oleh karena itu, Evita menerima dukungan besar dari kelas pekerja, serikat buruh, dan Partai Peronis Perempuan. Semakin banyak pendukungnya yang menginginkan Evita untuk maju sebagai wakil presiden di pemilihan berikutnya. Namun karena alasan kesehatan, tekanan dari angkatan militer termasuk suaminya, ia mengurungkan diri dan berbicara di depan jutaan massa pendukungnya. Estando el general Perón en el gobierno, el puesto de vicepresidenta no es más que un honor, y yo quiero aspiro nada más que al honor del cariño y conocimiento de mi padre. Akhirnya ia menolak undangan maju untuk posisi calon wakil presiden. Pada tahun 1951 menjadi jelas bahwa kesehatannya dengan cepat memburuk. Dia menderita kanker serviks stadium lanjut. Pada tanggal 4 Juni 1952, Evita ikut parade bersama suaminya Juan Perón pada perayaan terpilihnya kembali sebagai presiden Argentina. Dengan kondisi sakit, Evita yang sudah tidak mampu berdiri dan tanpa dukungan, di bawah mantel bulu kebesaran, bingkai terbuat dari plester dan kawat yang memungkinkan untuk berdiri. Dia mengambil 3 dosis obat nyeri sebelum parade dan mengambil 2 dosis ketika ia kembali ke rumah. Dalam sebuah upacara resmi beberapa hari setelah peresmian kedua Juan Perón itu, Evita diberi gelar resmi pemimpin spiritual bangsa. Evita meninggal di usia 33 tahun pada tanggal 26 Juli 1952. Berita itu disiarkan langsung di seluruh negeri dan Argentina berkabung. Tak lama setelah kematian Evita, Pedro Ara ditugaskan oleh Juan Perón untuk mengawetkan tubuh Evita.
Proses pengawetan berlangsung pada malam kematian Evita dan keesokan harinya tubuh Evita sudah dapat diperlihatkan ke publik. Semua kegiatan di Argentina berhenti, film berhenti, restoran tutup, dan pelindung diletakkan di depan pintu. Evita Peron mendapatkan penghormatan dengan proses pemakaman negara dan misa kematian menurut agama Katolik Roma. Pada 9 Agustus, tubuhnya dipindahkan ke gedung Kongres sebagai tambahan waktu agar masyarakat dapat melihat jenazahnya dan memberikan penghormatan terakhir. Jalan-jalan Buenos Aires dipenuhi dengan bunga yang ditumpuk dalam tumpukan besar. Dan dalam 1 hari setelah kematian Evita, semua toko bunga di Buenos Aires telah kehabisan bunga. Penghormatan dan mengheningkan cipta juga diberikan kepada tim Argentina selama Olimpiade tahun 1952 di Helsinki untuk menghormati kematian Evita. Rencananya akan dibangun sebuah monumen untuk meletakkan jenazah Evita dan sebagai penghormatan kepada jenazahnya. Sebelum monumen untuk Evita selesai, Juan Perón digulingkan dalam kudeta militer. Juan secepatnya melarikan diri dari negaranya dan tidak sempat mengatur pengamanan tubuh Evita. Pada saat itu, kediktatoran militer mengambil alih kekuasaan di Argentina dan mengeluarkan tubuh Evita dari kaca. Dan keberadaan jenazah tersebut selama 16 tahun hilang tetap menjadi misteri. Kediktatoran militer Argentina mengeluarkan larangan terhadap Peronisme. Warga tidak diperbolehkan memiliki gambar Juan dan Evita Peron. Bahkan membicarakan nama mereka pun dianggap terlarang. Setelah 16 tahun, militer akhirnya mengungkapkan bahwa jenazah Evita dimakamkan di sebuah ruang bawah tanah di Milan dengan nama Maria Meggi. Tampaknya jenazah tersebut mengalami kerusakan selama masa pengiriman dan penyimpanan. Pada tahun 1973, Juan Perón keluar dari pengasingan dan kembali ke Argentina, kemudian menjadi presiden untuk ketiga kalinya. Perón meninggal saat menjabat pada tahun 1974. Istri ketiganya, Isabel Perón, yang dinikahinya pada 15 November 1961 dan yang telah terpilih sebagai wakil presiden, menggantikan dia sehingga menjadi presiden perempuan pertama di belahan bumi barat. Isabel meletakkan jenazah Evita kembali ke Argentina dan ditampilkan di samping jenazah Juan Perón. Tubuh Evita kemudian dimakamkan di makam keluarga Duarte di kompleks La Recoleta, Buenos Aires. 70 tahun setelah kematiannya, Eva Perón masih terus membangkitkan semangat di Argentina. Dia menjadi sumber inspirasi budaya populer. Tidak ada seorang wanita dalam sejarah Amerika Latin yang memiliki kekuasaan dan pengaruh seperti Evita Perón di Argentina. Bangkit dari masa suram menuju prestasi internasional. Inspirasi bagi setiap wanita untuk mewujudkan cita-citanya.